Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada kitab zakah. Kita sudah membahas tentang hikmah dari surat At-Taubah ayat 103. Itu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk membayar zakat. Bahwasanya ada beberapa harta yang wajib untuk dizakati dan tidak semua harta yang kita miliki wajib untuk dizakati. Kemudian ya, untuk harta-harta yang wajib untuk dizakati pun juga harus memenuhi syarat dan rukun sehingga mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Ketika belum terpenuhi syarat dan rukun, ya maka belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, seperti zakat onta, itu salah satu syaratnya itu adalah sampai kepada nisab. Nisab itu adalah batasan minimal yang menyebabkan wajibnya untuk mengeluarkan zakat. Maka di sini di catatan kaki akan kita bahas tentang nisab daripada onta dan kemudian nisab kambing dan juga nisab perak. Adapun yang harta yang lain nanti akan dibahas di pembahasan yang selanjutnya. Kita perhatikan an Anas radhiyallahu anhu hadatsahu anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu katabalahu hadzal kitab. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menulis surat untuknya, untuk Anas, lamma wajahahu ilal Bahrain, ketika mengutusnya ke negeri Bahrain. Di dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus shadaqah, ini adalah kewajiban sedekah, allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang telah Rasulullah wajibkan kepada orang-orang yang muslim. Walati amarallahu biha rasulahu, dan juga Allah juga memerintahkan kepada Rasulnya, yaitu kewajiban zakat. Maka perhatikan, faman su'ilaha minal muslimina, maka barang siapa yang diminta dari kalangan kaum muslimin, orang yang beriman, ala wajihiha, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan aturannya, falyu'tiha, maka hendaknya memberikan zakat tersebut. Waman su'ila fauqaha fala yu'ti, maka barang siapa yang diminta di luar ataupun lebih dari ketentuan, dari aturan, fala yu'ti, maka tidak diberi, maka jangan diberi. Maka perhatikan, fi arba wa isrina minal ibil famadunaha minal ghanam. Maka perhatikan, untuk onta 24 onta ke bawah, famadunaha ke bawah, 24 ke bawah onta, minal ghanam, zakatnya yaitu mengeluarkan kambing. Nah, berapa ukuran kambingnya? Maka di sini dijelaskan, min kulli khamsin, satun, dari setiap 5 ekor itu adalah 1 ekor, dari 5 ekor onta itu maka zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian faida balagat khamsan wa isyrina ila khamsin wa salasina fa fiha bintu makhatin, maka apabila onta tersebut sampai kepada bilangan 25 sampai 35 sampai 35, nah, maka perhatikan, fafiha bintu makhat, maka zakatnya adalah 1 ekor onta betina umur 1 tahun. Ya, adapun supaya lebih jelasnya di sini saya buat bagan. Nah, di sini perhatikan. Nah, ini untuk zakat onta nisabnya ya, perhatikan. Ini sesuai dengan hadis yang tadi. Ya, kalau hadis tadi kan kita baca, tapi ini sudah saya bikin bagannya seperti ini. Perhatikan, 1 sampai 4 ekor onta, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Jadi orang yang memiliki onta 1 ataupun 4, belum sampai 5, maka tidak ada kewajiban zakatnya.
Kemudian ketika seseorang itu mempunyai 5 sampai 9 ekor onta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian 10 sampai 14 ekor, 2 ekor kambing. 15 sampai 19 ekor, 3 ekor kambing. Kemudian 20 sampai 24 ekor, itu adalah 4 ekor kambing. Kemudian 25 sampai 35 ekor, itu adalah 1 ekor anak unta betina umur 1 tahun. 36 sampai 45 ekor, zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun. 46 sampai 60 ekor, zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun. 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina umur 4 tahun. 76 ekor sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Nah, kemudian 91 ekor sampai 120 ekor, zakatnya adalah 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Setiap penambahan 40 ekor adalah 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Artinya di sini ketika unta yang dimiliki seseorang itu sudah sampai bilangan 120, yang mana 120 ini kewajibannya adalah 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun, maka ketika dari 120 ontanya itu bertambah 40 ekor, nah, 40 ekor, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Ketika dia bertambah, ontanya bertambah 50 ekor, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Kemudian masih di catatan kaki tentang zakat kambing, nisab kambing itu berapa. Ya, di sini saya buat ringkasannya supaya gampang seperti itu. Untuk kambing berarti kan 1 sampai 39 ekor, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi orang yang memiliki kambing, domba 1 sampai 39 ekor, ya maka dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kapan dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Yaitu ketika kambingnya sudah mencapai bilangan 40 ekor. Maka perhatikan ketika kambing tersebut jumlahnya 40 sampai 120 ekor, jadi rentang jumlah kambing antara 40 sampai 120, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian 121 sampai 200 ekor adalah 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, 3 ekor kambing. 301 sampai 400 ekor, 4 ekor kambing. 401 sampai 500 ekor, 5 ekor kambing. Kemudian setiap perhatikan penambahan 100 ekor, maka berkewajiban untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi ya misalkan kok 501 sampai 600, ya berarti tambah 1 ekor lagi berarti 6 ekor kambing. Kemudian kalau 601 sampai 701, ya tambah lagi 1 ekor kambing menjadi 7, seperti itu. Yaitu untuk zakat kambing. Kemudian perhatikan untuk catatan kaki di sini ya, perhatikan. Nah, ini wa man lam yakun ma'ahu illa arba' minal ibil falaysa fiha shadaqatun, maka barang siapa yang ontanya itu hanya 4 ekor saja, falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, sesuai dengan bagian yang tadi saya terangkan, illa ayyasa'arabuha, kecuali kalau pemiliknya ya menghendaki untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi ya kalau jumlahnya cuma 4 ekor atau di bawah 4 ekor, itu hukum asalnya nggak ada kewajiban zakat. Tetapi kalau pemiliknya ingin mengeluarkan zakatnya, ya terserah. Kemudian faida balaghat khamsan minal ibili fafiha satun, maka ketika sudah sampai 5 ekor, maka ada kewajiban zakatnya yaitu 1 ekor kambing, sesuai dengan tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian wa fi sadaqatil ghanam, adapun untuk zakatnya kambing, visa imatiha, yaitu kambing yang digembala. Jadi maksudnya digembalakan itu ya dilepas di tanah lapang, dia mencari makan sendiri
tanpa kita memberi makan. Jadi dia mencari makan sendiri. Maka kambing yang semacam ini adalah wajib untuk dizakati. Adapun nisabnya itu adalah idza kanat arba'ina ila isrina wa mi'atin, apabila kambing itu mencapai bilangan 40 sampai 120 syatun, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Fa idza zadat ala isrina wa mi'atin ila mi'ataini, apabila bertambah 121 sampai 200, maka 2 ekor kambing. Fa idza zadat, apabila lebih dari 200 mi'atain, yaitu 201 ila salasimi'ah sampai 300, fa fiha salasusiyah, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala salasimi'atin, apabila bertambah dari 300, yaitu 301, fa fi kulli mi'atin satun, maka setiap penambahan 100 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatun wahidatun falaysa fiha shadaqah. Maka ketika kambing yang digembalakan milik seseorang itu naqisah, kurang dari arba'in, syatun wahidatun, yaitu kurang 1 saja misalkan, jadi 39, falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, illa ayyasha'a rabbuha, kecuali kalau pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi hukum asalnya ya, ketika belum sampai 40 ekor belum ada kewajiban untuk zakat. Tetapi ya ketika pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkan zakatnya, ya silahkan saja. Kemudian wafir riqah, perhatikan riqah itu adalah perak, rubu al-usr. Nah, zakatnya itu adalah rubu al-usr. Rubu al-usr ini ya adalah 2,5%-nya. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'atin. Nah, apabila perak tersebut hanya berjumlah 190, falaysa fiha say'un illa ayyasa'a rabbuha, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkan zakatnya. Maka di sini perhatikan untuk perak, perhatikan saya bikin mudahnya, simpelnya. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Jadi orang yang mempunyai nisab untuk perak itu 200 dirham. Nah, sekarang 200 dirham itu berapa gram perak? Nah, di sini perhatikan para ulama mengatakan 1 dirham itu adalah 2,975 gram. Nah, maka perhatikan 200 dirham dikali 2,975 gram, maka 595 gram. Jadi orang yang memiliki perak, perhatikan, sejumlah 595 gram dimiliki selama 1 tahun penuh komariah tanpa berkurang, maka ada kewajiban zakatnya. Dan zakatnya itu adalah 2,5%. Ya. Jadi zakat dari perak itu adalah 2,5%. Jadi orang yang mempunyai perak segini, ya maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.